Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah, para ulama, al-ustadz, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara selamat dari sifat sombong yang sekecil dzarrah atau riya yang samar seperti semut, ujub yang sulit dideteksi? Apakah setiap manusia dituntut perfect 100% sama sekali bersih dari penyakit tersebut? Saya pribadi sering merasa bahwa rasa-rasanya saya tidak mungkin selamat. Saya sering baru sadar bahwa bersikap sombong, ujub, riya di suatu perkara, dan ini baru saja saya sadari setelah lewat 3 hari, atau sepekan, atau sebulan, bahkan lebih. Maka bagaimana jika saya Allah wafatkan belum sadar dan belum bertobat darinya? Mohon penjelasannya dan nasihat Ustadz. Wafaqakumullah, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama bahwa Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala menukilkan ucapan para ulama kita yang intinya bahwa ilmu itu harapan, bukan keputusasaan. Ilmu itu harapan. Dan rasa takut kepada Allah itu berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara perbedaannya, kita kalau takut sama makhluk, kita berusaha menghindar kalau kita bisa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kabur. Di antara perbedaannya juga, rasa takut kepada Allah itu memberikan harapan. Adapun rasa takut kepada makhluk seringkali memberikan keputusasaan. Dan itu baru bisa dimengerti kalau kita merasakan sendiri. Ilmu itu harapan, hadirin. Dan pembicaraan masalahnya cukup panjang, tapi ilmu itu harapan. Jadi ketika kita mengetahui bahwa asyirku fi ummati akhfa min dabi bin namli, misalnya syirik di tengah-tengah umatku itu lebih samar seperti semut hitam, atau la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, gak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong walaupun sebesar partikel terkecil. Itu bukan memberikan keputusasaan, atau bukan, tujuannya bukan untuk memberikan pesimistis atau pesimisme. Justru itu memberikan harapan. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafi. Kata para ulama, aku mengetahui keburukan atau aku mengetahui virus itu bukan agar aku mengerjakan atau terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak tahu keburukan dan kebaikan, dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi justru kita tahu itu untuk menghindar. Kita tahu betapa bahayanya virus-virus tersebut, itu harapan kita selamat dari virus itu. Justru kalau kita nggak tahu, kemungkinan besar kita nggak selamat. Itu poinnya. Dengan kita tahu, ada harapan. Ya nggak sih hadirin? Dengan hadirin sekalian Allah muliakan, apabila seorang sakit dengan penyakit yang ganas dan menakutkan, namun semakin cepat dan semakin dini dia tahu penyakit tersebut, dan semakin dini terdeteksi dan dia sadar dia berpenyakit, harapan untuk sembuhnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Tapi justru pola pikir kita apa? Mas cek darah ya? Enggak, nanti tahu lagi. Nah itu kan kebalik logikanya. Justru semakin cepat tahu, semakin ada harapan. Semakin terlambat tahu, semakin kecil harapannya. Bisa dipahami tidak hadirin sekalian? Kan itu. Jadi justru dengan kita tahu, oh bahaya banget ya sombong, oh bahaya banget ujub ya, oh bahaya banget ria, itu semakin memperbesar harapan kita selamat. Nah, solusinya apa? Minta pertolongan kepada Allah. Isti'anah billah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda ingin minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah kasih janji kan kepada kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan yang kedua, ini adalah sebuah perjuangan seumur hidup. Perjuangan seumur hidup.
Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah yang berjihad melawan dirinya, menawan nafsunya, agar selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Ini perjuangan seumur hidup. Dan barang siapa yang kehidupannya diisi dengan jihadun nafas, dengan berjuang melawan nafsunya sendiri, mengalahkan atau melawan virus-virus tersebut, maka Allah akan kasih garansi dan jaminan bahwa dia akan wafat di atas perjuangan itu dan husnul khatimah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama memberikan kaidah kepada kita, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka kemungkinan besar dia akan wafat dengan pola tersebut. Barang siapa yang hidup dengan pola senantiasa melawan nafsunya, senantiasa melawan virus-virus hatinya, maka dia akan wafat dalam kondisi tersebut. Bukan justru wafat dalam kondisi terjatuh dalam kasus itu, bukan. Asal pola kita melawan, dan melawan. Dan Allah nggak akan zolimi hambanya. Makanya ilmu itu harapan. Wa annallaha laisa bidzallamin wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah nggak akan zolimi hamba-hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di atas jalan kami, kami akan kasih petunjuk. Dalam surat Al-Ankabut. Jadi itu yang perlu kita. Ini kita memang berat, tapi kita berinteraksi dengan Rabb yang tidak mungkin menzolimi kita. Dan Allah janji sama kita. Dan Allah nggak akan mengingkari janjinya. Barang siapa yang berjuang bersungguh-sungguh, Allah akan kasih hidayah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.